silaturahim trah. Iya, trah. Silaturahim trah itu ini diadakan tiap 8 hari, 35 hari sekali. Ya. Tempatnya berputar-putar. Lebih-lebih kalau bulan Syawal, Ustaz, itu bukan cuma dari luar kota, insya Allah ada yang dari luar pulau gitu. Ya. Nah, pada waktu menetap di tempat saya memohon, alhamdulillah sampai hari ini dapat diterima sama saudara-saudara terah keluarga saya gitu. Ya, Antara lain satu, kalau silaturahim jangan sampai diadakan bacaan-bacaan yang akhiran an itu. Akhiran an? Iya, itu termasuk tahliyan, yasinan, sholawatan, istighosan, markabanan, sampai bancaan, sampai selamatan itu lain-lainnya itu, Ustaz. Alhamdulillah itu bisa diterima, tidak ada gitu. Yang lainnya lagi tidak adanya mengumpulkan dana yang kaitannya dibungakan, dan bunga itu untuk membesarkan uang kas gitu. Itu juga bisa diterima. Nah, kasnya itu kas untuk apa? Sosial, Ustaz, untuk sosial keluarga gitu. Oh iya. Yang ketiga, mengumpulkan dana yang tujuannya untuk memugar atau membangun makom-makom. Tapi saya juga bilang, Ustaz, pengumpulan dana yang kaitannya tidak ada kaitannya dengan larangan agama, insya Allah keluarga saya siap gitu. Yang saya tanyakan bukan itu, Ustaz. Yang saya tanyakan, kalau silaturahim keluarga terah itu biasanya diawali dengan bacaan basmalah, diakhiri dengan akhiran hamdalah gitu. Tapi yang terjadi tidak. Yang terjadi diakhiri dengan doa. Memang yang berdoa itu kalau dipandang dari segi duniawi itu memang ya bagaimana gitu, dia dituakan, dia sudah haji, ekonominya ya alhamdulillah bagaimana gitu. Memang di keluarga saya majemuk yang buruh-buruh seperti saya itu banyak, yang dokter, insinyur, PNS juga ada gitu. Nah di situ pada waktu dia berdoa itu kata-katanya ila hadiroti itu sering diucapkan. Pada waktu lafal itu, Ustaz, saya bertanya pada diri saya sendiri, loh bagaimana ini? Terus akhirnya saya itu kok ya sedikit timbul, kalau orang Jawa mengatakan mangkel gitu, Ustaz. Pada waktu hati saya timbul seperti itu, saya sudah tidak memperhatikan apa yang didoakan. Karena doa itu kan diamin-amini orang banyak itu. Sebetulnya saya sudah enggak ngamin-ngamin juga, tapi saya diem. Tapi pada waktu itu diucapkan, saya malah ngambil makanan yang ada di depan. Itu kan banyak makanan gitu. Jadi dia pada waktu berdoa diamin-amini, saya enak-enak makan, Ustaz, pada waktu itu. Padahal duduk saya dekat sama yang berdoa itu. Yang itu yang saya tanyakan, apa yang saya jalankan seperti itu bagaimana gitu loh, Ustaz. Karena apa? Kalau orang Jawa mengatakan kan, saya tidak mengurangkan yang berdoa, nyepelekke gitu. Ya. Apakah itu tindakan yang berdosa gitu? Itu yang satu. Yang kedua, Ustaz, kalau menangis itu sering saya jalankan pada waktu siaran silaturahim minggu pagi seperti ini. Itu biasanya terjadi pada waktu saya digeledekan dari rumah untuk menuju ke sini. Tapi lebih menangis lagi kalau kita melihat siaran TV di Indonesia.
yang menyiarkan keadaan Gaza dan Palestina yang dekat ini Ustaz, 18 orang berlindung di tempat dihancurkan oleh tentara-tentara Zionis Israel, yang 10 orang adalah anak-anak. Yang saya tanyakan, apakah saya boleh berdoa yang lafalnya seperti ini Ustaz? Ya Allah, saya memohon ya Allah, segera turunkan hujan batu, hujan peluru, kalau perlu hujan rudal sekalian, untuk membinasakan, untuk menghancurkan tentara-tentara Zionis Israel, terutama Perdana Menterinya Netanyahu yang keras kepala Ustaz. Apakah doa itu kira-kira diperbolehkan begitu? Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, pertama adakan kumpulan dalam rangka untuk silaturahim itu baik, boleh, itu bagus, apalagi tiap sebulan sekali, ya kan? Ini kalau diarahkan yang betul kan dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum wa andir asiratakal akrobin, jaga dirimu, keluargamu jangan tersentuh api neraka, berikan peringatan kerabat-kerabatmu yang dekat, kerabat dekatnya. Nah, itu kan berarti kerabat dekat, hubungan nasab. Maka kalau kumpul ya dibicarakan apa? Kalau kumpul dibicarakan nasihat untuk kita menjaga agama Allah ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Tiap setengah atau selapan dino pisan bagus, berarti pengajian. Eneng pengajian selapan dino pisan antar apa itu? Nah, keturunan tadi baik itu. Baik. Nah, diteruskan. Ya, kegiatan itu tidak gampang, apalagi Bapak Dino datang dari luar pulau juga. Kalau orang tidak punya uang kan tidak bisa datang. Dan menemukan itu lah, sekarang tinggal program trahnya itu yang kalau kemarin-kemarin mungkin kurang bermutu, ya sekarang diarahkan untuk isi pengajian. Pengajian selapan dino, pengajian keluarga besar, Mbah Sapa lah itu boleh, bagus itu. Nah sekarang kalau misalnya isinya doa tadi, ya berdoa kan juga baik. Ya berdoa, mendoakan siapa boleh saja. Ya kan? Nah kirim doa, nah itu ada mengirim doa ini. Doa kan permohonan. Mohon apa yang diminta, jangan dikirimkan kepada orang. Doa kok dikirim, doa itu permohonan. Nah, tinggal nanti Allah mengabulkan apa tidak, nah, terserah Allah. Kalau syarat terkabulnya doa terpenuhi, insya Allah ya dikabulkan. Kalau tidak ya, kalau dia doanya doa yang baik ya silakan saja. Doa itu sewaktu-waktu boleh. Sewaktu-waktu berdoa itu boleh. Ya, asal jangan kirim doa. Ya. Kirim doa kepada Nabi Muhammad, kirim ayat ini, kirim ayat. Kok dikirim, gue apa nih Nabi? Doa. Mohon mudah-mudahan keluarga kami yang ekonominya lemah diberi rezeki yang banyak, yang berkah, yang halalan thayyiban. Saudara-saudara kami yang masih kekurangan diberi kecukupan dengan rezeki yang halalan thayyiban, bagus itu. Baik. Yang mestinya disetujui doa ya baik. Nah, kok malah mangan. Nah, maka isinya doa itu apa gitu. Kalau doanya baik, mengarah baik, tidak ada unsur kemusyrikan, tidak ada unsur malah mengharapkan sesuatu dari orang yang mati, tapi mendoakan orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Yang mati biar diampuni dosanya, diterima amal baiknya, yang masih hidup biar kuat imannya, maju usahanya, itu boleh saja doa begitu. Tidak salah. Ya dah, kalau kamu ngerti artinya ya diaminin, era ngerti artinya meneng. Nemu amin tak arti kabul ke Gusti Allah. Ya. Itu masalah doa. Kemudian
doa untuk Palestina seperti itu, ya lebih baik jangan begitu. Doakan saja kalau apa itu memberi Allah mudah-mudahan menghentikan ya serangan yang biadab itu, dan Allah kalau memberikan kalau kita minta untuk beri balasan, beri balasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Gitu. Jadi kalau kita boleh membalasnya setimpal dengan perbuatannya. Dan tidak usah nunduk Netanyahu, kabeh itu hakikatnya. Termasuk pembantu-pembantunya, negara-negara lain yang mendukung itu semua terlibat. Mudah-mudahan umat Islam Palestina yang sekarang didolimi itu berdoa mohon pada Allah, karena orang yang didolimi doanya tidak ada hijab, kabulkan oleh Allah. Ya, doa semangat jihadnya makin membara. Ya. Mudah-mudahan Allah mengirimkan bantuan tentara untuk menghadapi mereka. Mohon pada Allah. Allah mengirimkan bantuan tentara yang tidak dilihat oleh mereka. Pernah terjadi zaman peperang zaman Rasulullah dulu. Ya, walaupun sedikit, tampaknya banyak karena Allah kirim bala bantuan tentara. Ya, maka beri balasan yang istimewa kepada mereka sehingga mereka menjadi sadar menghentikan kebiadaban yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Yang ketiga, tidak hanya jangan nangis. Kalau nangis haru, betul begitu. Kasihan. Maka mulai hari ini nanti kita kumpulkan dana untuk Palestina. Insyaallah nanti sholat Id, ya semua hasil infak yang kita sediakan di kotak yang sana nanti semua juga kita peruntukkan Palestina. Mulai hari Ahad yang lalu, Ahad sekarang, tambah lagi sholat Id, baru nanti kita kirim. Biar ngumpul jadi satu. Ya, kita kumpulkan itu kirim ke sana tuh, kalau dia tidak ada apa-apanya dalam arti kok ngatasi tidak, tapi paling tidak bisa membantu meringankan kepedulian kita. Dan itu bisa bayangkan, andai kata itu jatuh pada kita, negeri kita dibegitukan, nah, tentu kan kita bisa membayangkan kesedihannya. Sedang sahur bersama keluarga, mati semua karena kena rudal. Memang yang mati sekarang sudah ribuan, saya lihat TV tadi pagi sudah ribuan lebih. Nah, itu nanti Allah yang akan menghentikan ini. Maka mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, umat Islam di Palestina yang mati-mati benar-benar mati syahid, yang masih hidup diberi semangat berjuang untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan negerinya, mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu kewajiban kita umat Islam semuanya, sebenarnya Masjidil Aqsa. Ya,